Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, boleh salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Mungkin Mbak Wanda, silakan. Oke, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu mau absen kalian dulu ya. Mbak Artice, hadir Ibu. Mbak Vina, hadir. Mbak Manda, hadir Bu. Mbak Wilda, hadir Bu. Mbak Elsa, hadir Bu. Mas Brian, Hadir, Bu. Mas Rehan, Hadir, Bu. baik, hadir semua ya. Oke. Oh iya, Ibu kemarin kan sudah memberikan modul ajar di grup kelas kita ya? Iya, Bu. Nah, anak-anak kira-kira hari ini kita mau belajar apa sih? Saya Ibu. Oke, silakan Mbak Artice. Hari ini kita akan belajar tentang tipografi dan teori warna. Nah, betul sekali. Oke, lanjut. Nah, di sini kan ada pertanyaan nih, apa fungsi tipografi dan teori warna dalam desain? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Brian. Buat tipografi itu fungsinya untuk mengatur tampilan teks agar mudah dibaca, jelas, dan mampu menyampaikan karakter atau suasana tertentu. Sedangkan teori warna itu berfungsi untuk mengatur penggunaan warna agar desain lebih menarik, harmonis, dan mampu membangun emosi serta menarik perhatian audiens. Oke, betul sekali. Jadi kurang lebih fungsi dari tipografi dan teori warna itu untuk mempercantik atau untuk menyampaikan pesan dari desain-desain poster, pamflet, dan lain sebagainya. Nah, ini Ibu ada dua contoh poster film nih. Kira-kira dari kalian ada yang bisa nyebutin nggak perbedaan dari kedua poster film ini? Saya Ibu. Oke, silakan Mbak Elsa. Kalau yang poster yang namanya Jingga itu warnanya terlalu monoton, tulisannya sama backgroundnya itu sama, jadi tidak bisa terbaca. Kalau yang teka-teki Tika itu warnanya bagus, tidak monoton, terus lebih enak dilihat, warna bervariasi, backgroundnya juga tidak menyamai dengan hurufnya. Oke, betul sekali. Beri aplaus untuk kalian semua. Oke, bagus sekali ya jawabannya. Sepertinya ini anak-anak sudah membaca modul dengan baik. Oke, jadi di dua poster ini memang betul dari kata Mbak Elsa, yang sebelah kanan memang agak terlalu monoton dan fontnya itu agak kurang cocok ya. Lalu dari segi visualnya juga kurang sesuai dengan judul dan font yang dipilih. Oke, sebelum Ibu lanjut ke macam-macam tipografi, kira-kira Ibu mau pilih salah satu dari kalian ya? Silakan Mbak Wilda menyebutkan macam-macam tipografi ada berapa? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Wilda. Ada 4 Bu. Yang pertama itu sans serif, yang kedua itu serif, yang ketiga itu script, dan yang terakhir itu ada dekoratif. Oke, betul sekali. Mungkin Mbak Wilda bisa maju ke depan untuk menjelaskan. Macam-macam jenis tipografi itu ada 4 ya. Yang pertama itu serif. Serif ini memiliki kaki kecil di bagian ujung hurufnya. Terus yang kedua ada sans serif. Sans serif ini tidak memiliki kaki kecil di bagian ujung hurufnya. Jadi dia
simple. Terus yang ketiga itu ada script. Script ini bentuk hurufnya bersambung. Terus yang terakhir ada dekoratif. Dekoratif ini memiliki kesan yang indah, estetik. Nah, betul sekali. Beri aplaus untuk kalian. Silakan kembali ke duduknya. Nah, ini untuk prinsip-prinsip tipografi sudah dijelaskan ya di sini. Jadi ada 4, yaitu ada legibility, readability, hierarki, dan kontras. Nah, legibility itu apa? Legibility itu tentang kejelasan dari huruf tersebut. Jadi kalau misal ukurannya terlalu kecil atau terlalu besar, itu kemungkinan bisa mempengaruhi pesan dari desain yang telah kita buat. Lalu untuk readability itu tentang keterbacaan. Misal dari ukurannya terlalu kecil atau pemilihan fontnya itu kurang pas dengan desain yang kita pilih, itu juga berpengaruh terhadap keterbacaan. Nah, untuk hierarki ini berarti font ini bisa mempengaruhi elemen-elemen dari visual. Jadi kalau misal font ini mendominasi, kemungkinan visual itu akan terkalahkan atau kurang menyampaikan pesan dari desain-desain tersebut. Nah, untuk kontras sendiri itu adalah headline atau yang bisa digarisbawahi yang menjadi topik utama dari desain tersebut. Nah, di sini ada teori warna nih. Ibu kembalikan lagi ya. Kalian tadi kan udah lihat ada berapa tuh teorinya. Saya mau Mbak Vina deh, Mbak Vina. Jadi teori warna itu ada 3. Yang pertama ada monokromatik, yang kedua ada komplementer, yang ketiga ada analogus. Oke, betul sekali. Kasih aplausnya untuk Mbak Vina. Nah, betul sekali ya. Nah, jadi di sini ada 3 teori warna. Jadi yang pertama itu ada monokromatik, yang warnanya itu gradasi dari gelap ke terang. Lalu yang kedua ada komplementer, warna yang berseberangan dari warna lawannya. Misalnya kayak kuning dengan ungu, hijau dengan merah. Lalu ada analog. Analog ini warna yang bersaudara atau samping-sampingan, kurang lebih seperti itu ya. Contohnya kayak hijau, kuning, oranye, dan merah. Oke, baik anak-anak. Jadi selanjutnya ibu mau kalian membuat kelompok dengan anggotakan 5. Kalian sesuaikan dengan kelompok masing-masing ya. Ya Bu, siap. Oke, jadi untuk penugasannya kalian bakal bikin desain logo sama poster dari iklan produk kalian. Jadi di iklan dan poster logo dan poster iklan kalian ini nanti Ibu kasih kategori, yaitu ada jasa, barang, dan kuliner. Jadi kalian nanti pilih salah satu dari ketiga kategori itu, dan nanti Ibu bakal kasih LKPD ke kalian ya untuk kalian kerjakan dan kalian presentasikan nantinya. Baik, Bu. Oh ya, sebelumnya ini ada perencanaan proyek untuk kedepannya ya anak-anak. Jadi di pertemuan pertama Ibu bakal kasih penguatan, lalu membagi kelompok, rencana desain, dan pertemuan kedua kalian mulai memproduksi desain, dan yang pertemuan ketiga kalian melanjutkan desain yang kalian bikin tadi, lalu Ibu akan nge-review desain-desain kalian, dan yang pertemuan terakhir kalian bakal mempresentasikan hasil final dari desain kalian dan mengumpulkan. Oke, sekarang Ibu bagi LKPD-nya ya anak-anak. Untuk waktu diskusinya Ibu beri waktu 5 menit ya untuk diskusi. Bisa dimulai. Waktu diskusi kalian sudah habis ya anak-anak. Jadi waktunya sekarang kalian presentasi. Nah, dari kelompok yang sudah Ibu bagi tadi, siapa yang mau maju duluan? Saya Ibu. Oke, silakan Mbak Artice. Dua
boleh nggak Ibu? Boleh, silakan. Oke, ayo sudah. Oke, silakan dimulai. Oke, jadi dari hasil diskusi kami, di mana tadi sudah diberikan contoh logo yang baik dan kurang baik, terus contoh poster iklan yang baik dan kurang baik. Nah, pertanyaannya di sini, menurut kalian, jelaskan apa saja perbedaan di antara kedua logo pada studi kasus yang pertama. Ini di sini. Nah, kalau jawaban dari kelompok kita itu logo yang pertama itu kita rasa lebih baik karena tipografinya jelas dan mudah untuk dibaca, sehingga identitas produknya itu lebih mudah dikenali. Warnanya juga, pemilihan warnanya juga sesuai karakter produk, jadi terlihat lebih menarik. Nah, sementara kalau logo yang kedua itu kurang bagus karena tipografinya itu kurang jelas, terus terlalu bervariasi dan sulit dibaca. Dari segi warna juga kurang seimbang dan terlalu ramai sehingga fokus visualnya terganggu. Lalu pertanyaan kedua, menurut kalian jelaskan apa saja perbedaan di antara kedua poster pada kasus kedua? Jawaban kita, poster pertama itu lebih baik karena memiliki hierarki teks yang jelas, ukuran fontnya juga sesuai, dan informasi utama lebih mudah dibaca. Nah, pemilihan warnanya juga tepat dengan kontras yang mendukung, sehingga saat kita melihat itu perhatian langsung tertuju pada bagian yang paling penting. Nah, sebaliknya juga poster kedua itu kurang efektif karena tipografinya itu terlalu padat, ukuran huruf juga tidak konsisten dan sulit dibaca. Dari segi warnanya juga berlebihan dan menurut kita kurang harmonis, sehingga terlihat ramai dan pesan utamanya tidak tersampaikan atau tidak menonjol. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana pengaruh tipografi terhadap pesan dan desain visual? Kalau jawaban dari kita, pengaruh tipografi dalam membentuk karakter dan suasana desain. Pemilihan font yang tepat dapat memperkuat identitas visual, misalnya font yang tebal, terus memberi kesan kuat dan profesional. Sedangkan kalau font script itu terasa elegan dan personal. Jadi jika tidak sesuai, pesan desain bisa jadi membingungkan dan kurang menarik. Nah, selanjutnya ada bagaimana warna mempengaruhi emosi pembaca. Warna dapat memicu respon psikologis pada audiens. Biru memberi kesan percaya dan profesional, merah menunjukkan semangat dan urgensi, hijau terasa tenang dan segar, sedangkan hitam terkesan elegan dan mewah. Karena itu pemilihan warna penting agar pesan visual sesuai dengan tujuan komunikasi. Nah, selanjutnya ada konsep proyek dari kita. Nah, nama produknya itu Social Spark Agency, terus jenis produknya jasa, terus ada target audiensnya itu UMKM, brand lokal, dan pembisnis online yang ingin meningkatkan branding digital. Tujuan desainnya itu membangun citra profesional, menarik calon klien, dan memperkuat identitas jasa sosial media manajemen. Terus ada konsep visual. Jenis font yang digunakan itu nantinya Poppins bold dan Open Sans regular. Terus ada alasan pemilihan fontnya. Fontnya itu terlihat profesional, modern, mudah dibaca, dan cocok untuk jasa digital nanti. Nah, selanjutnya ada skema warna. Skema warnanya ini nantinya biru, navy, orange, dan putih. Terus ada makna warnanya. Biru navy itu nanti profesional, terpercaya, dan stabil. Yang kedua ada orange, kreatif, energik, dan menarik perhatian. Yang ketiga ada putih, bersih, modern, dan seimbang. Demikian presentasi hasil diskusi kita. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Mbak Tice. Silakan beri aplaus untuk kelompoknya Mbak Tice. Oke, silakan dulu. Terima kasih Bu. Oke, karena waktunya sudah habis ya anak-anak, jadi kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun